Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sudah sampai di bab 7, keunggulan kekuatan laut di Indonesia. Kita akan melihat dampak kekalahan Mataram di bawah Sultan Agung ketika menyerang Batavia. Serangan Mataram atas Batavia gagal total. Tapi prestise Mataram tidak rusak oleh kekalahan itu. Raja-raja bawahannya tetap setia dan tunduk pada tuntutan Raja Mataram agar mereka tinggal dekat keratonnya, di mana hidup mereka berada di bawah kekuasaan sewenang-wenang agung, maksudnya Sultan Agung. Penguasa-penguasa Palembang dan Jambi di Sumatera mengirimkan duta dan hadiah upeti untuk Mataram dengan harapan memperoleh bantuan Mataram melawan musuh-musuh mereka. Walaupun Mataram tidak bisa memberikan lebih dari sekedar dukungan moral, Sang Susuhunan tetap bertekad untuk memperluas kekuasaannya atas daerah-daerah yang sampai saat itu tidak tertaklukkan dan daerah di luar Jawa. Tekad seperti ini tidak umum dalam sejarah Indonesia, sehingga memerlukan penjelasan lebih jauh. Tentu selalu ada penjelasan sederhana dan mudah, karena nafsu berkuasa sangat tertanam dalam fitrah manusia. Tapi usaha agung yang tiada henti untuk memperluas lingkup kekuasaannya dilakukan dengan begitu gigih, sehingga timbul kesan bahwa dia terdorong oleh suatu gagasan, bahwa dia sedang berusaha memenuhi suatu misi yang dia percayai telah diberikan kepadanya. Suatu penjelasan dapat ditemukan dalam sejarah puja-puji yang dia perintahkan ditulis dengan alasan sama seperti Prapanca menulis karyanya Nagara Kertagama untuk Raja Hayam Wuruk. Pujangga-pujangga Istana Agung mengubah babat tanah Jawi yang dimaksudkan untuk menggantikan narasi-narasi sejarah tanda kutip Jawa yang lebih tua dan berfungsi menyesuaikan catatan masa lalu dengan kebutuhan masa kini. Beberapa komentar tentang struktur babat tanah Jawi mungkin bisa memperjelas pokok masalah tersebut. Studi-studi terakhir menunjukkan bahwa sejarah Mataram ini telah direvisi dan diperluas beberapa kali selama abad ke-17 dan ke-18. Ada hubungan erat antara revisi berulang-ulang babat ini dengan perpindahan periodik kediaman Sultan-Sultan Mataram ke Keraton Baru dalam abad-abad itu. Pada tahun 1681, Sultan Amangkurat II memindahkan kediamannya dari Mataram ke Kartasura, dan pada tahun 1744, Pakubuwono kedua memindahkannya dari Kartasura ke Surakarta. Tempat keturunan agung masih tinggal sampai hari ini. Setiap perpindahan kediaman raja menandai awal baru dalam sejarah dinasti itu. Dan setiap kali sejarah resmi direvisi, untuk menjaga catatan itu tetap selaras dengan kebutuhan masa itu. Dikatakan bahwa kata Jawa babat pada mulanya bermakna membuka lahan untuk dibudidayakan. Sudah kita lihat di bab sebelumnya bagaimana sejarah Majapahit
Dimulai dengan cerita Pangeran Wijaya yang membuka lahan tempat dia mulai membangun kerajaan terakhir Hindu Jawa yang kemudian menjadi terkenal. Sejarah Mataram mulai dengan cerita serupa. Sebidang tanah diberikan kepada salah satu penerus agung untuk dibudidayakan dan tempat dia membangun kediaman. Hubungan antara membuka lahan untuk dibudidayakan dan membuka halaman baru dalam sejarah Jawa tampak jelas. Tampaknya tradisi kuno periode Hindu Jawa dengan kuat terus mempengaruhi penguasa-penguasa Islam abad ke-17 yang agama barunya tidak mengubah konsep dasar negara dan penguasa. Karena itu bisa dikatakan bahwa para raton negara Kertagama, babat tanah Jawi, dan babat-babat lain yang banyak jumlahnya merupakan contoh-contoh yang sama dari satu tipe sastra historis. Babat tanah Jawi merangkum sejarah Jawa yang lebih kuno dengan cara sedemikian rupa sehingga mengarahkan perhatian pembaca kepada kedudukan Mataram yang unggul, yang dikatakan adalah negara penerus yang sah dari semua kerajaan pendahulunya, khususnya Majapahit. Ia berusaha membuktikan bukan hanya bahwa Mataram adalah penerus kerajaan Hindu Jawa terakhir, tapi juga keluarga penguasa adalah keturunan langsung dari penguasa Majapahit. Demikianlah Agung dijadikan keturunan Hayam Wuruk dan kebijakannya melanjutkan kebijakan Patih Majapahit yang agung, Gajah Mada. Perang-perangnya yang tak habis-habis mungkin saja diilhami oleh keyakinan bahwa dia ditakdirkan dan bahkan berkewajiban memulihkan Imperium Majapahit yang dalam khayalan lebih jaya daripada kenyataan. Studi lebih jauh babat tanah Jawi sampai pada hipotesis yang menarik bahwa sejarah legenda ini mungkin sudah ditulis ulang pada masa Agung sendiri. Versi pertama mungkin dikarang pada tahun 1626. Beberapa tahun setelah kekalahan serangan atas Batavia. Penulisan ulang cerita itu diperlukan karena kekalahan itu, dan hal itu dimaksudkan untuk menjelaskan peristiwa itu sedemikian rupa sehingga tidak merusak reputasi Susuhunan, tapi bahkan meningkatkannya. Pujangga itu mencoba menjelaskan bahwa kalau saja Agung benar-benar ingin menghancurkan Batavia, dia bisa melakukannya tanpa unjuk kekuatan militer. Kekuatan gaibnya sudah sangat cukup untuk mencapai tujuan itu. Karena, kata cerita itu, Agung menunjuk 2 komandan. Satu setia pada raja, sedang satu lagi diketahuinya sebagai pengkhianat di dalam hatinya. Raja mengirim komandan kedua bernama Mandureja melawan Batavia dan dengan terbuka memerintahkannya mengusir Belanda dari Jawa dengan kekuatan senjata. Tapi pada saat yang sama, dia mengirimkan komandan lain bernama Purbaya untuk menjaga agar unjuk kekuatan itu tidak berubah jadi perang total. Unjuk kekuatan saja sudah dianggap cukup oleh sang raja. Purbaya pergi ke dekat Batavia dengan kekuatan gaib. Sambil terbang di udara, Purbaya membuat sebagian tembok Batavia runtuh dengan mengucapkan jampi-jampi. Jelas, Belanda tidak kenal tenaga gaib dan karena itu tidak bisa mempertahankan diri dan tidak perlu ditakuti sebagai musuh. Perang tidak diperlukan, tapi Mandureja yang tidak diberitahu tentang keberhasilan Purbaya
terus maju menyerang. Mandureja dikalahkan karena dia bertindak menentang kehendak tuannya yang sebenarnya, dan Belanda yang kemudian membunuh Mandureja tanpa mereka ketahui telah menjadi eksekutor pengkhianat itu. Pemerintah Batavia yang gembira karena lepas dari ancaman Mandureja mengirimkan duta ke Istana Mataram untuk berterima kasih kepada Sang Raja Besar. Penggalan cerita ini mungkin mengacu pada duta yang coba dikirim oleh Belanda kepada Agung setelah serangan itu, dengan harapan mengikat perdamaian. Ini menunjukkan bagaimana suatu misi diplomatik rutin atau dilihat dari sudut pandang Barat ditafsirkan menurut konsep tradisional hubungan luar negeri di Jawa abad ke-17. Penafsiran itu menjadikan Batavia suatu negara bawahan Jawa dan menjadikan pemakaian kekerasan lebih jauh tidak perlu. Belanda boleh saja yakin bahwa pertempuran berakhir karena kehebatan mereka. Tapi orang Jawa yakin bahwa keunggulan mereka telah diakui lawan. Konsep Jawa tentang hubungan baru itu lebih jauh dikembangkan dalam cerita para pujangga keraton yang membuat pemimpin Belanda, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen, menjadi pahlawan keturunan Jawa. Menurut cerita, Batavia diperintah oleh Murjangkung yang punya hubungan dengan dinasti Mataram. Ibunya adalah Ratu Pajajaran Kerajaan Siwais kuno di Jawa Barat. Dia diusir oleh suaminya, penguasa Jayakarta. Ayahnya adalah saudara Skender, kata Jawa untuk Alexander, yang menyimbolkan penakluk Barat, yang oleh orang Melayu di Minangkabau dijadikan salah satu pahlawan legendaris mereka. Dengan demikian, ketika Murjangkung berkuasa di Batavia, dia hanya mengambil kembali hak miliknya. Demikianlah semua kekuasaan dan kemuliaan di Jawa dan pulau-pulau sekitarnya menjadi milik Raja Mataram atau berasal dari dinastinya. Jawa Barat, Pajajaran dan Batavia, Sumatera dan Kalimantan, Bali dan pulau-pulau lebih kecil, semuanya bagian dari satu kerajaan di dalam pikiran penulis-penulis babat itu. Dan seluruh kepulauan Indonesia bersatu di bawah pemerintahan tuan mereka yang penuh rahmat. Sampai di sini dulu sahabat, kita lanjutkan ke video lainnya.